kerusuhan di negara Ya mana? udah, Apa yang diam dulu, implikasi saya buruknya samamu apa? jelaskan. Diam dulu, saya Jelaskan. jelaskan. Pakai Jangan data, bawel pakai seperti data, itu. pakai data. Nggak mau Lu dijelaskan. bawel-bawel mulutku kok. Walah. Wis. Kok bawel-bawelku kau atur pula. Yang lucu tuh kau laki bawel. Angel. Terus kalau kau ngomong angel tuh langsung hebat kau. Iya, aku paling hebat. Kenapa? Kamu Udah. ini Kalau yang kau tidak paling hebat, kau pergi berak dulu sana. Berak kau sana dulu. Aku berak di kepalamu nanti. Kemanusiaan dia. Oke, kemanusiaannya bukan Tuhan Tuhan itu ya. tidak mati. Dengar dulu, Pra. Berarti dosamu Dengar ditebus dulu. dengan darah Sabar manusia, dulu. bukan darah Tuhan ya. Sabar dulu, Pra. Sabar, tenang dulu, santai Jawab dulu, dulu. Pra. Biar Jawab dulu. Sabar dulu. Kau Maka beriman saya nggak Tuhan mau mati di kayu salib? dengar dulu. Biar ku jelaskan dulu, Pra. Dengar dulu, Pra. Jawab bukan jelaskan. Kau Iya, beriman, aku jawab. kau percaya nggak Tuhan kau mati di kayu salib? Tuhan tidak bisa mati, Pra. Oke, berarti yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Kemanusiaan dia yang mati. Kenapa? Yang Karena saya diiman- tahu, Saya yang berhutang, makanya ditebus ini. Ditebus. Iya, berarti kakak yang terkutuk. Kakak lihatnya. Iya. Kristus. Iya, berarti kakak yang terkutuk. Allahu Akbar. Berarti yang Ya, terkutuk salah. kakak kan, Diskan? Salah satunya saya, ya betul. Ya, berarti kakak tempatnya di neraka. Itu Harusnya, maksudnya Bang tapi- Paro, berarti Oh iya, tempat tapi kakak kan- di neraka karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat para apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sama kayak tadi tuh, si NTT tadi yakin punya om sana itu kecil, nggak kepake, nggak fungsi, letoy. Jadi dia mungkin kayak iri banget gitu sama Nabi Muhammad. Jadinya akhirnya dijadikan hujatan, yang bukan hujatan dijadikan hujatan gitu. Lucu kan mereka, letoy. Selamat pagi, Set. Apa ini namanya, Set? Udah letoy ede lagi ya. Waduh, bahaya nih. Udah letoy ede lagi. Udah kecil. Pikir, selamat pagi, Set. Pikir-pikir, apa ini namanya? 1, Set, pikir-pikir. 2, Set, pikir-pikir. 3. Nah, kita turunkan. Ya, pasien selanjutnya. Udah terjawab ya, burung Tuhan. Letoy. Apa jawabannya tadi, Teneng? Tolong disimpulkan, Teneng, menurut si NTT tadi. Burung Tuhan letoy.
Jangan ejakulasi dini. Bagaimana kalau hidupnya ya? Burung Tuhan loh. Itu aja letoy. Teh Neneng lebih baik mana coba? Bisa menghidupkan orang mati atau bisa menghidupkan burung yang mati? Aduh, menghidupkan burung yang mati ya ahlinya perempuan ini. Ya. Ini pagi-pagi betul tuh Bang Jom udah ngomongin burung ini, yang nanya kok burung-burung semua sih. Burung apa sih ini sebetulnya, burung hantu apa burung Tuhan? Masya Allah. Teman-teman naik yuk. Digas Lebih hebat mana ngebangkitin orang apa tadi? Orang mati atau menghidupkan? Gini loh. burung mati. Gini. Percuma kamu bisa menghidupkan orang mati, tapi burungmu sendiri tuh nggak bisa kamu hidupin. Kelion, multi Kelion, kamu di privat Kelion mau naik apa? Kelion naik. Multi Kelion. Kelion, mumpung ada Uni nih bahas burung, ayo cepat ke atas dah. Ayo kita bahas burung. Semangat kali kita bahas burung. Burung, mumpung ada burungku di rumah. Mumpung ada burungku di rumah. Gaskeun. Biasanya nggak ada nih burungku, nggak ada di rumah. Sekarang ada di rumah nih burungku. Nah, kalian kamu di privat nggak bisa naik. Gaskeun. Ini teman-teman juga bahas burung juga di bawah ya, typingnya. Aduh, udah udah. Udah jangan bahas burung. Nagita mau naik, silakan Multi. Nggak ada yang Multi ya teman-teman di sini. Takut Uniripa ini logikanya jalan gitu. Apa yang tidak kita pikirkan tapi Uniripa bisa memikirkan itu. Jangan bahas burung, cukup Roma, cukup. Ini pagi-pagi udah burung-burung aja ya Allah. Yang Multi silakan naik Multi aja ya teman-teman Kristen. Baik, mau bertanya atau ditanya silakan naik teman-teman Kristen. Kita diskusinya mau open cam silakan, mau tidak silakan, tapi tidak diwajibkan untuk open cam karena narasumber kita ini, iya ini mau bahas dulu juga ini naik. Selamat pagi WS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Uni, aku mau tanya, aku Muslim mau tanya. Iya. Tanya burung. Bukan. Keluarga aku kan masih nonis kan. Terus kalau misalnya aku pulang kampung gitu kan, jadi kalau kita misalnya mau menyembelih, kita perempuan yang mau menyembelih itu boleh nggak sih? Boleh. Menyembelih apa? Aku pernah nyembelih ayam dulu. Ayam. Aku dulu pernah nyembelih ayam. Jadi ceritanya gini. Jadi pada waktu itu aku kan masih ngekos dulu. Ngekos sendiri, masih SMP. Aku tinggal sama seorang bapak yang punya anak cewek, dan anak ceweknya itu temen aku. Jadi si bapak ini tuh sama anaknya tuh pelit, anaknya ambil ayam bapaknya itu. Bukan burungnya ya, bukan ya? Bukan, ayamnya diambil. Tuh dipanggil aku dipanggil Dede kan. Dede sini. Apa, yuk kamar mandi ke toilet, ke sumur. Ngapain? Bantuin potong ayam. Hah, kenapa? Nanti bapak aku lihat, kata dia. Aku yang baca, dia nggak tahu doanya. Aku baca bismillah, semua bacaan aku baca gitu. Mulai dari Allah mau bariklah Nabi Marata. Dengar kalau perempuan tuh nggak boleh. Aku pernah motong itu. Aku potong kan, potong putus kepalanya. Sebenarnya kan situasi kondisi kan nggak masalah lah kakak. Allah itu kan Tuhan yang maha memaklumi hambanya. Sedangkan jangankan motong ayam, makan B2 aja kalau lagi kepepet. Kalau seandainya memang harus itu, Allah tidak jatuhi kita dosa kok. Sebenarnya ada suami, cuman suami aku nggak berani juga. Nah itu Gak ada kan, suami makanya bingung jadinya kan kakak, jadi ribet sendiri kakak. Suaminya orang Islam tapi nggak berani motong ayam. Ya udah kakak jangan makan ayam, tempe aja. Iya sih. Tapi hidup ini tuh nggak susah loh kak.
nggak mau makan ayam, nggak bisa motongnya pakai tempe, pakai telur gitu. Jadi yang bikin ribet tuh kadang kita tahu. Kayak kita Tapi aku baca Uni, aku baca nih ya, hukum menyembelih hewan bagi perempuan itu dibolehkan, Uni. Ini dari NU ya, online para. Aku pernah boleh. ngelakuinnya, dan aku karena berani ngelakuin itu kan aku tahu bahwa itu dibolehkan. Dan logikanya memang kita menggunakan kaidah berpikir itu gini loh. Islam itu adalah agama yang sangat dinamis, situasi kondisional. Itu jelas. Banyak fakta-faktanya, contoh kayak kenapa Umar Ibn Khattab tidak memotong tangan pencuri pada masa dia? Kenapa? Masanya pailit waktu itu. Maka dia mencuri bukan karena ingin, tapi karena keterpaksaan. Biarkan, serahkan kepada Allah. Hukum hududnya kenapa nggak dijalankan? Karena hukum hudud itu dijalankan kepada orang yang punya kriteria. Sama seperti berzina nih. Terkadang kita nggak bisa loh rajam orang yang berzina atau dera mereka. Kenapa? Karena nggak cukup saksi itu. Jadi Islam itu Allah itu adalah Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak memberatkan, dan bahkan ketika kalian tidak suka makan ini ya makan ini, nggak suka makan itu ya makan tuh. Apa sih sulitnya gitu loh? Oh nggak mau dong dipotong sama keluarga lah. Emang yang Islam cuman apa? Emang nggak ada Islam lagi di situ di mana-mana kan nggak mungkin Kak. Jadi kita tuh harus cerdas juga gitu loh. Iya. Iya gitu aja deh. Makasih ya. Terima kasih Bunda. Siap Kakak WS. Ya, kita sapa tamu kita yang satu lagi. Selamat pagi Bang Japaris Malau. Pagi Kak, Rifa. Iya. Kristen Bang, Muslim apa Kristen? Kristen. Baik, silakan di sini narasumbernya Uni Rifa. Silakan Bang. Ini Kak Rifa, mau tanya sama Kenapa ya Bang, suaranya kecil banget ya Bang ya? Mau Suaranya Bang digedein dikit Bang. Oh iya, sorry. Ini Bang Nandar sama Kak Rifa kan? Kenapa belakangan Suaranya kecil Bang. masih kecil ya? Apa sih Bang? Gak usah takut-takut Bang. Mikrofonnya jangan ditelan. Mikrofonnya jangan ditelan ya. Ini udah jelas Bang Nandar? Nah, ini kayaknya nggak pakai mikrofon ya. Mungkin kayak cuman pakai handphone doang ya. Kebetulan handphonenya belum dilap-lap tuh. Jadi ketempelan apa gitu speakernya. Jadi ketutup. Oh iya. Tapi ini pakai handset kok, Bos. Oh mungkin handset yang dipakai, mungkin handsetnya udah kecabut-cabut di dalamnya tuh kabelnya tuh. Karena dibawa tidur selama ini mungkin. Iya mungkin. Mau beli headset baru belum gajian ya kan? Iya belum gajian. Coba pinjam headset orang deh. Pak, buka aja deketin ke teleponnya. Kalau nggak cabut headsetnya. Boleh. Bibirnya dideketin ke HP, tapi jangan sampai HP masuk ke dalam mulut ya Pak. Ya nggak muat lah Bos. Muat Pak, kalau Bapak paksain muat. Coba aja, nggak percaya. Nggak mungkin dipaksa lah. Gini Kak Rifa sama Bang Nandar kan, karena yang saya Masih kecil banget, tapi ya udahlah, coba saya dengarkan pelan-pelan. Mungkin kalau saya suruh Bapak ngomong 2 kali nanti ya, untuk memastikan yang Bapak maksud. Silakan Bapak ngomong dulu, saya dengarkan. Kalau saya nggak ngerti saya konfirmasi lagi ya. Lanjut. Kak Rifa sama Bang Nandar kan, kenapa belakangan ini udah jarang berdiskusi dengan Bang Edis gitu? Karena menurut saya pribadi, Enggak jarang. Saya malah masuk ke tempat dia kemarin. begini. Edis nggak berani Pak. Iya, kalau Edis nggak berani itu lain cerita ya Bang Nandar ya. Karena menurut saya Berani. Begini bang. Karena menurut saya pribadi kan itu saya nggak memihak kemana-mana, itu cukup mendidik loh bagi yang kamu. Ya, sekarang gini, Bapak kan agamanya Kristen. Menurut Bapak Edis mendidik, wajar Bapak mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaan saya, apa parameter menurut Bapak Edis mendidik? Coba Bapak kasih tahu ke saya 3 aja indikatornya. Bukan. Jangan bilang bukan. Bukan Edisnya. Siapa? Bukan Edisnya. Oh, siapa yang mendidik? Ya kalian yang diskusi suka mendidik kan? Hah? Contoh nih Kak Rifa sama Edis kan,
Aduh kecil banget Pak. Dua-duanya, contoh Kak Rida sama Enggak, saya tanya. teman-teman yang Jangan di bawah ke nggak saya. dengar juga Pak. Nggak ada Kalau ya? saya dikatakan mendidik wajar. Pertama, saya menggunakan kaidah ilmiah. Kedua, saya selalu mengkonfirmasi. Ketiga, saya mengikuti cara berpikir. Keempat, saya mahasiswi. Nah, pertanyaan saya, edis mendidik itu indikatornya apa? A. Apakah konfirmasi pemahaman lain dulu, lalu kemudian ambil pemahaman tersebut, mengkritisinya dengan menggunakan rasio, logika, dan dalil. B. Apakah edis adalah orang yang menggunakan data? Data kalau ada percuma Pak kalau tidak dipakai sesuai dengan tempat. Apakah ketika penggunaan data itu mana, apakah dia memiliki kredibilitas? Maksudnya dia mengklaim mempelajari Al-Quran sekian tahun, bisa nggak kita buktikan secara implementasi dia belajar Al-Quran sekian tahun? Pak, saya udah lihat Pak ketika dia baca Pak, kalau klaim Pak, saya juga bisa ngaku jadi bini Tuhan Pak nanti Pak. Maka kalau Bapak bilang saya mendidik, saya terima. Ya, mungkin jaringan Uni lagi di area yang kurang pas sinyalnya ya teman-teman. Bapak tolong perbaiki lagi Ya, sorry. suaranya, didekatkan lagi Bapak biar teman-teman yang di bawah dengarnya jelas Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Ya, halo. Bisa diperbaiki Pak, itu HP-nya Pak, didekatkan aja Pak. Jadi nggak usah pakai headset biar suaranya agak kencang Pak. Udah didekatin, cuman mungkin atau coba gini, saya ini dulu, saya bagusin dulu, nanti saya minta naik lagi ya Kak ya. Ya baik Bapak, baik, terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya. Teman-teman, karena dia izin turun ya teman-teman, izin turun, nanti naik lagi katanya mau diperbaiki dulu. Ya, mungkin yang lainnya silakan teman-teman Oten yang mau naik. Di sini ada gemercik air dekat dekat Balau. Nah, teman-teman silakan yang mau naik, para teman Oten. Teman Oten silakan naik. Mungkin ada hambanya Edis di sini, silakan naik hamba Edis. Dia bicara tentang Edis ya kan. Edis itu sebenarnya dulu dia itu berapologet itu bukan dengan ilmu, tapi dia meminta haknya supaya nggak dibikin terus babak belur agama dia. Itu saya ingat banget tuh. Makanya dia kalau lagi live itu sering curhat. Ini tengok nih, Zakir Naik datang, banyak polisi yang jaga, giliran kami enggak. Dia menyamakan antara orang kajian ilmu dengan penghujatan. Nah, terus si Edis juga termasuk orang yang dulu itu mengakui bahwa kitabnya banyak salah lah, bahwa yang disembah dia itu bukan apa namanya, Yesus bukan sumber dari segala sesuatu, itu ada. Nah, jadi si Edis ini adalah orang yang dulu sebenarnya itu jadi bulan-bulanan kami. Kenapa saya tidak pernah mau diskusi hatua sama Edis dulu? Karena saya sudah pernah mengalami diskusi hatua sama dia tuh sekitar berapa kali gitu. Ketika kemunculannya di TikTok kenapa rame, ada indikator. Ingat dulu Bang Yonatan Andar, Yusuf Manubulu? Yusuf Manubulu itu yang nonton satu malam sampai 4.000-an ya, live streamingnya kan. Rame segitu tuh kalau di YouTube. Nah, tapi nggak lama kemudian dia ketangkoi polisi kan, gara-gara penipuan kan, kebohongan kan. Iya. Nah, itulah bukti orang-orang sesat dan salah. Dia tidak akan tahu pada waktu dia sesat itu dia sedang salah, tapi dia tahu salah nanti ketika sudah dapat pembuktian secara nampak. Yusuf Manubulu, bahkan dulu si MKC dulu banyak yang nonton kan, padahal dia berilmu nggak? Enggak. Jadi teman-teman kita itu nggak butuh ilmu, mereka butuh orang yang berani menghujat Nabi kita. Maka dia akan rame itu. Percaya aja kok nggak. Contoh, dulu ingat nggak Kiai Murtad dulu? Itu bongkar-bongkar aib orang tuh, rame yang nonton di situ. Jadi
kawan-kawan Oten ini bukan butuh ilmu, tapi butuh hiburan. Mendengarkan penghujatan. Hiburan mereka apa? Mendengarkan orang lain menghujat. Nah, itu bedanya kita sama mereka. Nah, betul nih teman-teman Oten, silakan naik, yuk naik, kita terapi dari terapi, kita diskusi baik-baik. Masih pagi, ini jam 9.12, masih pagi karena bahasan burungnya sudah beres. Mungkin bahasannya yang lain silakan naik teman-teman Oten ataupun teman-teman muslim yang mau bertanya atau mau menyapa, silakan naik. Di sini ada menyapa Uni Ripa dan Ayonat. Yuk naik yuk, hamba-hamba Edis naik, gaskeun. Bantu tap-tap layar ya teman-teman. Tap-tap layar, post, share, post ulang dan di share. Yuk. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Saya dari Tegal. Dari Tegal Mas. Ada yang mau disampaikan Mas? Mau bertanya sama Uni Rifa. Silakan Bang, sapa Uninya ya. Silakan Bang. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Punten, kalau saya kan sebenarnya sangat tidak tahu tentang masalah Alkitab, Bible atau yang lain. Yang akan saya tanyakan, pengen tahu yang sebenarnya menurut Bible itu yang disalib itu ya, Nabi Isa atau bukan, karena bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran yang saya tahu gitu. Itu aja. Ya, bukan lah Pak, ya bukan lah. Oh, gitu. Ya jelas lah kitab karangan manusia bertentangan dengan apa yang diberikan Tuhan, karena justru Allah menurunkan Al-Quran itu membantah tuduhan. Iya. Jadi bukan Nabi Isa lah. Ya, makasih. Yang mau disampaikan lagi Bang atau bertanya lagi Bang? Ya, mungkin itu saja. Nah, terima kasih Bang Ridwan. Izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Putra Negara. Selamat pagi. Muslim atau Kristen Bang? Saya bukan Muslim, bukan Kristen. Aduh, gimana nih Uni? Lidara ini Uni, lidara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, di sini Apa keyakinannya? Keyakinannya apa Pak? Kalau boleh tahu. Kejawen. Oh ya, silakan monggo. Mau ditanya tentang Islam apa yang mau ditanya? Saya sering mengikuti inilah. Kenapa sih kok suka sekali ini? Saling bertanya, saling menjatuhkan. Sorry, bentar. Ketika Bapak bertanya ke kami, kenapa kalian suka sekali? Lalu Bapak bilang suka bertanya, suka menjatuhkan. Pertama yang harus saya bahas, apa masalah dengan suka bertanya Pak? Itu hak kami loh. Justru yang aneh Bapak, kenapa Bapak kok nanya-nanyain kesukaan kami? Kedua, saling menjatuhkan ini maksudnya apa Pak? Bapak jelaskan, lalu tunjuk bukti Pak. Baru kami bisa jawab. Karena Bapak menjelaskan, menanyakan sesuatu yang kami tuh bingung. Emang kapan kami saling menjatuhkan ya? Kan gitu. Jadi tolong Bapak jelaskan kedua dulu. Kalau memang kami suka bertanya, urusannya Ya sama sudah, Bapak apa? saya Kan itu jelaskan kesukaan dulu, kami. saya jelaskan. Silakan.
Silakan. Yang pertama, baik Kristen maupun Islam itu kan sering berdebat atau berdialog atau apalah namanya itu. Yang itu Oke. kan menimbulkan hal-hal yang itu saya yakin negatif lah. Saling Contohnya apa, Pak? Contohnya apa, Pak? Hal Ya nanti negatifnya, Pak, saya yang pernah terjadi? contohkan, jangan dipotong dulu itu loh. Kok sukanya motong-motong itu loh. Lah harus dipotong lah, Bapak, orangnya. Bapak Loh, seolah-olah kami harus ketika ikut ke Bapak sampean ya. tadi menyampaikan apa saya motong? Cobalah agak Loh, Pak, saya di sini narasumber. Masa Bapak ngatur-ngatur saya? Loh, Bapak ngatur-ngatur saya di Komar Islam. Memang Bapak siapa? inilah. Memangnya Bapak di sini diberi hak untuk mengatur-ngatur narasumber? Memangnya Bapak di sini adalah orang yang diundang untuk menjadi orang yang bisa mengatur bagaimana jalannya diskusi, kah? Inilah. Enggak loh, Pak. Di sini Bapak disuruh bertanya, bukan ngatur. Egois sekali kalian. Oh, jelas saya egois. Saya harus egois menghadapi penjajah, Egois, Pak. Tidak pernah Ketemu menghargai penjajah. orang lain. Loh, Ketika mau justru yang nggak dijelaskan, menghargai orang itu dipotong. kamu loh. Ketika Masuk ke komal orang kok ngatur-ngatur orang, minta dihargai pula. Masa maling minta dihargai, penjajah minta dihargai. Hebat kali kamu. Masuk rumah orang ngatur-ngatur orang terus minta dihargai pula. Udah, kamu cari aja kandang lembu. Kamu sana jadi lembu. Emang kamu siapa? Ngatur-ngatur apa yang kami suka dan nggak kami suka. Orang Kristen dan Islam yang berdebat kok kau yang sibuk. Kau bukan antara Islam dan Kristen. Kau kejawen. Kau ngapain ikut-ikut campur ke urusan orang? Ini sama aja kayak kau nengok tetanggamu lagi berantem laki bini, kau pula yang sibuk. Tetanggamu loh laki bini berantem. Datang-datang kau yang marah. Ikut negara. Kalian itu bikin Coba ikut tunjukkan masyarakat. kerusuhan di negara Ya mana? udah, Apa yang diam dulu, implikasi saya buruknya samamu apa? jelaskan. Diam dulu, saya Jelaskan. jelaskan. Jangan Pakai data, balas pakai data, seperti itu. pakai data. Nggak mau dijelaskan. Bawel-bawel mulutku kok. Walah. Wis. Kok bawel-bawelku kau atur pula. Yang lucu tuh kau laki bawel. Angel. Terus kalau kau ngomong angel tuh langsung hebat kau. Iya, aku paling hebat. Kenapa? Udah. ini Kalau yang kau paling hebat, kau pergi berak dulu sana. Berak kau sana dulu. Kau berak kepalamu nanti. Kalau aku lagi model paduku kecabut, nggak perlu kau hargai. Penjajah kau minta dihargai. Berak dulu kau sana. Sikat aja Uni, betul. Aduh, gitulah ada Uni yang kayak gitu itu. Banyak lah Uni yang kayak gitu. Iya, enak aja. Penjajah kami pula kau minta suruh hargai. Depanku penjajah kuludahi tahu kau. Teman-teman yang naik waras dikit lah teman-teman. Kok ngatur-ngatur. Aku pakai bibirku ngomong kok. Kalau kau bisa ngatur tuh bibir binimu kau tutup. Ini sama aja kayak gini loh. Tetangganya lagi berantem. Datang-datang dia ke rumah tetangganya. Ngapain kalian berantem-berantem? Rusuh RT. Tanya sama tetangganya kan. Kami berantem di dalam kamar. RT mana yang rusuh? Aku terganggu. Apa? Karena aku nggak punya kawan untuk berantem. Kalian berantem laki bini. Iya, terus kenapa? Masalahnya aku nggak punya bini. Lucu kau. Yang Kejawen, kok ikut campur. Pakai adab dikit gitu loh yang naik ya, biar kita nggak senewen gitu ya. Teman-teman yang ada di bawah, yuk naik lagi, pakai adab, pakai tata krama lah ya. Walaupun baik Kristen atau Muslim kan diajarkan sopan santun atau apa gitu ya teman-teman. Yuk naik yuk, silakan teman-teman, yuk naik. Coba aku tanya dulu Teteh Teneng. Ya. Teneng, kalau kita diajarin sopan santun itu yang ngajarin siapa? Di depan siapa ini? Kalau kita diajarkan beradab itu siapa gurunya? Siapa yang kita tiru? Nah, gurunya dong. Ah? Iya, nama guru kita semua umat Islam itu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang saya tanya. Oten diajarkan adab sama siapa? Wallahu a'lam bil muradi. Makanya Teneng bilang kalau mereka diajarin adab, pertanyaannya yang ngajarin mereka adab siapa? Jangan-jangan mereka tuh ngutip-ngutip adab orang Islam loh. Nah, itu dia. Ya setidaknya pakai tata krama ke-Indonesiaan. Nah, kita bilangnya gini, tolong kalian ikuti adab kami umat Islam.
Walaupun kalian nggak beradab, belajar kalian sama kami gitu. Karena mereka nggak ada diajarin. Kalau kita bicara seperti itu nih, aduh kayak gimana gitu loh ini loh. Asli. Masalahnya fakta. Ya kalau enggak ya bantahannya saya. Coba ada nggak Yesus ngajarin cara bicara, cara makan yang baik? Orang makan dia aja nggak cuci tangan kok. Betul. Kita aja ke WC aja ada doanya ya Uni ya. Nah, kita kepada hewan aja, cicak contoh. Cicak yang boleh dihabisi nyawanya aja, itu ada adabnya loh. Mereka menghabisi nyawa Tuhan aja nggak ada adabnya. Betul. Nah, itu hal-hal kecil di Islam itu diajarkan. Tetapi justru barang siapa tidak membenci ibumu, bapakmu, nah itu mana? Coba tunjukkan junjungan mereka. Pernah nggak junjungan mereka, baik Yesus, Paulus, mengajarkan tutorial menghormati orang tua? Coba. itu dia. Terus orang tua Ya udah. gini Uni, kalau misalkan ada gitu contoh misalkannya Yesus itu kan dilahirkan, berarti otomatis harus menghargai orang tua, harus menghormati orang tua. Nah, bentuk contohnya seperti apa Yesus menghargai menghormati orang tua itu Uni? Emang nggak ada. Orang sama mamanya aja dia bilang woman katanya, hai perempuan katanya. Mana ada, nggak ada. Justru waktu dia hilang 2-3 hari ya, mamanya nyariin tuh 3 hari 3 malam kalau nggak salah. Pas ketemu mamanya bilang gini, kenapa kau lakukan ini pada kami? Kenapa kalian mencari aku kalau nggak salah gitu? Bukankah aku berada di rumah bapakku? Aku kalau punya anak gitu udah aku kuliti dia di tempat ya. Padahal mamanya khawatir ya, makanya nyari-nyari gitu ya. Padahal mamanya khawatir, lagian dia kan Tuhan, masa dia nggak bisa kasih pinjam malaikat? Malaikat bilang sama mama gue lagi nggak di ini, nggak repot mamanya, ini hilang gitu aja dia. Kalau nggak suruhlah utus keledai buat ngomong kan, gitu kan enak. Udah ketemu, ngapain lu nyari gue gitu kan? Kalau udah ketemu, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus ada di sini? Apa nggak nyelekit banget nih anak? Kalau gue punya anak kayak gini, gue masukin lagi dalam perut ya. Nggak bisa Uni, apalagi udah bandot gitu gede bangkotan, nggak bisa Uni, nggak bisa. Iya, coba baca aja di kitab mereka, begitu ceritanya teman-teman. Parah banget, parah. Uni kan suka bahas Bible itu ya, tahu tentang Bible. Tandeng mah penasaran, adakah keilmuan tentang bumi ataupun dunia isinya itu di Bible? Maksudnya ini ada kecil gitu ya. Ada. Bumi itu tadinya kosong tapi udah ada air. Bumi itu kosong tapi udah ada air. Terus Tuhan melayang-layang. Itu kan ilmu dunia itu ilmu saintifik itu. Cuma itu doang. Banyak kalau mau dibahas. Kalau terus segala pohon itu jadi makanan manusia. Segala pohon yang berbiji akan menjadi makanan manusia. Itu ilmu bumi, itu ilmu psikologi, itu psikologi hewani. Terus bahwa dulu ada gini kan, pada mulanya diciptakanlah terang. Berarti kan sebelum ada terang gelap gulita kan. Lah katanya Tuhannya terang. Ini gimana ini? Coba Bang Yonatan jawab dulu tuh. Yonatan jawab dulu. Iya apa? Ribet. Pada mulanya diciptakanlah terang. Ya kan? Berarti Tuhan duluan ada dari terang. Berarti Tuhan dalam kegelapan kan? Berarti Tuhan bukan terang dong, karena terang baru diciptakan setelah Tuhan ada. Itu aja. Katanya Yesus terang dunia lah, inilah itulah. Masya Allah, berarti ini ya kurang spesifik ya di Bible itu, atau ya mungkin karena dalamnya itu isinya itu comot-comot atau salah arti atau salah terjemah gitu, atau kayak gimana gitu, nggak ngerti aku. Aku ngantuk banget Bang Yonat. Boleh nggak aku tidur? Ini mau kemana sih? Kalau aku tidur aku turun aja, tapi Bang Yonat, Ini
Ya, aku istirahat dulu ya. Aku ngantuk. Biar aku nanti fit pas turun Ya, dari ini, emang- pas naik pesawat lagi. Ini emang mau soalnya kemana nanti nih? Jalan-jalan. mau balik ke ini, ke asal. Oh, Balik ke kamarku yang siap, indah. siap, Uni. Hati-hati Uni. Oke, izinnya aku Ya, turun ya, mau aku bobo. juga- Aku ketiduran di Aku koma, juga nggak enak mengucapkan banget. makasih kepada Uni, Emak, dan teman-teman yang sudah hadir. Sama-sama. Aku juga kebetulan mau keluar ya. Terkait yang tadi malam itu. Ya udah di jalur hijau ya, A. Iya, siap. Oke deh ya, Uni, lanjut makasih ya. Kita tutup Sama-sama. aja teman-teman. Assalamualaikum. Kita ini lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Siap, Bang Riza. Ya, hati-hati Uni di jalan. Masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau Yai, udah lama banget. Itu Jamie belum duduk ya. Oke lah, saya iklan bentar ya. Oke teman-teman yang 1100 orang, Masya Allah. Terima kasih atas dukungan kalian, atas support kalian menonton Bang Faro yang greget. Bang Faro ini bikin oten greget, bikin oten emosi, bikin oten, ya begitulah ya, tahu sendirilah oten-oten ini kan. Nah, ini Yoyol ini dari kemarin kayak gini aja tapi nggak bersuara Bang Faro. Dari kemarin ini si Yoyol ini minta naik nggak bersuara, kita udah sapa bola balik. Yoyol, kan? Udah nih jadi nekat lagi nih ya, ditandai ya. Dari kemarin kayak gitu. Nah, yang 1100, yang 1000 orang ini, aku kan jadi lupa aku kan. Yang 1000 di, yang penuh jadi lupa aku mau ngomong apa kan. Nah, ya buat saudara-saudaraku, terima kasih atas dukungan kalian, support kalian terhadap roomnya Bang Faro. Dan ini juga disiarkan langsung secara live di YouTube Balua TV. Ingat, Balua TV. Jadi kalian kalau mau nonton ke YouTube Balua TV ya. Dan ada YouTube lagi ya, YouTube lain juga menyiarkannya ya selain Balua TV. Saya tidak tahu siapa aja, tapi saya sebutkan dulu YouTube Bang Faro, The Real Farosiani per 44 ya. The Real Farosiani per 44. Kalian boleh masuk ke situ dan melihat apa aja video-video Bang Faro. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen, serta share The Real Farosiani per 44 dan Balua TV. Dan jangan lupa ada moderator saya punya moderator nama YouTube M January Channel ya, M January Channel. Kalian boleh masuk juga ke situ ya. Balua TV, M January Channel dan The Real Farosiani per 44. Oke, Roma, selamat pagi. Agama apa, Roma? Agama saya Roma. Kristen Protestan 100%. Saya Oke, penyembah saya sapa tahu. bentar Bang, bentar saya sapa satu lagi biar Rena ngomongnya. Jadi nggak motong lagi. Bless cair dong. Blessy, selamat siang pagi. Agama apa? Oh, assalamualaikum. Minta maaf saya tertekan tadi. Iya, siap Bang. Oke, silakan. Lanjut Abang Oke, Faro. lanjut Roma. Ya, Abang Faro semua. Saya Oke, menghimbau adik Roma mau kepada berdiskusi adik. Ya, Halo, mau Ya. diskusi? Mau berdiskusi? iya. Oke, Oke, Babang ya. Faro sampaikan dulu aturannya adiknya. Yang pertama, kalau kau mau bertanya, Kapan aku bantah jadi argumen. adikmu, Nah, nggak Faruk? bisa diatur. Udah nggak boleh panggil adik opung, udahlah. Kalau gara-gara panggilan opung, kalau bergabung opung, Tua apa dirimu, Faruk? Panggil aku adik. ya udah aku panggil opung kau. Udah opung aku panggil, udah opung, kurang tua lagi. Kurang tua apa lagi? Kalau udah opung aku panggil opung, salah bergabung opung. Kalau kau mau diskusi sama aku opung dan ingin bertanya, silakan on cam. Kalau ingin saling adu argumentasi opung, ya. Tapi kalau opung belum mampu untuk argumentasi untuk on cam, karena mungkin opung udah mau mati ya mau mati. Gitu Kalau Bang Faro. apa nggak mau untuk on cam, opung punya dua pilihan. Yang pertama opung kita bahas temanya, yang kedua opung bertanya setelah itu turun opung. Pilih yang mana opung? Oke, saya ngomong dulu ya, sebentar ya.
Oke, saya mau menyampaikan begini. Kalian-kalian Batak-Batak mualaf, kalaupun kalian mualaf itu hak kalian, nggak apa-apa ya. Tapi jadilah mualaf yang baik ya di negeri. Pembuni Tuhan memberikan nasihat. Pembuni Tuhan pemberi nasihat. Yang enggak aja. Siap buni Tuhan kasih nasihat kau. Katanya mau diskusi. Katanya mau diskusi tadi dia, Bang Faruk. Kenapa jadi menasihati? Nah, itulah pemakan B2 mau menasihati. Baru turunkan atau kabur? Turunkan aja lah, ngapain orang dia mau itu mau dengar nasihat pemakan B2 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Oh, Islam ya. Berifer. Iya. Ya. Boleh nyampein dikit, Bang? Waalaikumsalam ya, silakan. Iya, jadi hasil konsili menyatakan bahwa ternyata hasil survei membuktikan Komal Bang Faruk Komal Bang Faruk ini bisa membuat ginjal oten-oten pada mengecil dan jantungnya bengkak. Itu aja, Bang. Ini hasil konsili Bang Faruk, makanya mereka nggak berani naik. Kenapa mereka nggak diskusi? Karena ginjalnya mengecil dan jantungnya membengkak. Itu rumah semua, Bang. Itu aja. Terima kasih banyak, Bang Faruk. Ya, makasih. Terima kasih, Bun. Silakan turunkan lagi, Bun. Iya. Ya, yang noise langsung saya turunkan ya. Kalau ada noise langsung saya turunkan ya. Oke. Ingat itu ya, yang noise langsung saya turunkan. John Libet, selamat pagi, agama apa? Saya Kristen. John Libet. Oh, Kristen. Siapa dulu ya? Satu lagi ya. Sama Udi, selamat pagi, agama apa? Sama Udi. Oke, Bang John, ini peraturannya. Bang John mau bertanya atau mau diskusi, bahas tema. Kalau Bang John mau membahas tema, tidak apa-apa, tidak on cam. Tapi kalau mau Bang John mau bertanya tentang Islam, silakan open cam. Pilih yang mana, Bang? Yang nomor 2, Bu. Kalau kita nomor 2. Ya. Oke, pertanyaannya gini. Kenapa Anda masih ngikutin orang yang ada dalam neraka? Gini, dengar ya. Yang dalam neraka itu siapa itu? Oke. Anda ngikutin Yesus enggak? Iya. Oke. Dalam Galatia 3:13, Yesus itu terkutuk. Betul? Dengan mati di kayu salib, dia terkutuk. Terus? Dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang yang terkutuk tempatnya dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Disitulah salah pemahaman. Dengar dulu, Pak. Itulah salah pemahaman Bapak. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa? Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia menjadi kutuk untuk manusia. Tujuannya dia datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa dan pelanggaran. Bukan dia kutuk. Memang betul surat di Alkitab perjanjian lama. Oke, terkutuklah di tiang salib. Oke, betul. Cuman dia mau jadi kutuk untuk kita semua, untuk membebaskan manusia dari dosa dan pelanggaran kita. Itulah tujuannya. Pak Adik, aku nggak tanya untuk siapa dia terkutuk, untuk apa dia terkutuk. Yang pastinya dalam Galatia 3:13 dia terkutuk bukan? Dia bukan terkutuk, dia menjadi kutuk. Ya, bukan terkutuk. Terkutuk artinya biar Bapak tahu ya, terkutuk itu baca ya ayatnya ya, aku baca ayatnya ya. Iya, betul. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Baca dulu. Dengar dulu. Kristus siapa Kristus? Dengar dulu. Kristus siapa? Ya, awalnya gimana, Pak? Bapak baca di awal tadi. Kristus menjadi kutuk. Kristus siapa Kristus? Baca dulu tadi, Pak. Iya, Bapak baca dulu. Siapa Kristus? Kristus itu Tuhan Yesus. Yesus, oke. Iya. Yesus. Baca lagi, Pak. Baca dulu. Telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk.
Oke. Iya, Kristus Siapa telah yang menebus kamu kita dari dengan kutuk jalan. hukum Taurat? Dengar dulu Pak. Kristus telah menebus kita dengan jalan. Ingat tuh Pak. Kristus menebus Dengan kita jalan dengan jalan. menjadi kutuk. Ya. Itu yang dimau dia. Artinya dia menebus itu dengan jalan menjadi kutuk, menjadi terkutuk Iya, dia. ketika dia menjadi Ya. kutuk, terkutuk nggak dia? Iya, memang terkutuk. Tujuannya apa? Terkutuk udah ada. Tujuan. Wah, di situ salahnya. Makanya dengar Dia dulu, terkutuk, dengar dulu. udah selesai. Dengar. Kok selesai pula? Dengar dulu, Pra. Itu makanya. Kenapa kalau mengikuti orang yang terkutuk dalam neraka? Itu. Di situ. Makanya kita ini, makanya anda sekalian, makanya jadi Muslim mualaf tidak memahami ayat. Kenapa saya bilang tadi? Ayat udah jelas kok. Internetnya begitu tertulis. Dengar dulu. Tadi para bilang tadi, para baca tadi, ingat tuh Pra. Para baca tadi, Kristus menebus dosa dunia dengan jalan. Gitu isinya. Dengan jalan. Dengan jalan terkutuk. Galatia 3:13 enggak kok dengan enggak itu. Kok karang-karang apa kan baca sendiri, bukan saya baca. Itu isinya. Kalau kau nggak hafal, bilang sama orang cerdas seperti aku biar aku bacakan. Orang cerdas. Sekarang gini, apa yang baca tadi? Baca sekali lagi. Oke. Baca sekali lagi. Kristus telah menebus kita dengan pelan-pelan. Kristus telah menebus kita dari pelan-pelan Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya, pelan-pelan. Kristus telah menebus kita. Ingat, Kristus telah menebus kita dengan jalan. Ingat ya. Dari kutuk dulu. Dari kutuk. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ingat tuh, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Berarti dia menjadi terkutuk. Kenapa dia menjadi terkutuk? Ya, sekarang dengar dulu, Pra. Iya. Ya memang dia memang jadi terkutuk. Yang bilang kasih. Iya. Sekarang kan tadi para baca dari awal kan Kristus menebus kita. Ya, dari kutuk. Ingat, Kristus menebus kita. Gak gitu artinya, isinya. Dia menjadi gak isi. Aduh. Makanya gini, para orang sekolahan, artinya kita tahu baca tulis, bisa memahami Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia belum bisa juga para memahami bahasa Kristus. Baca awal lagi, baca lagi sekali. Ya sudah, gini saja. Setelah saya bacakan tadi ayatnya, dengan jalan menjadi apa? Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Jawab. Iya, oke. Dengan Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, dia adalah Tuhan. Dia bisa bilang, kok lari pula? Dengar dulu, Pra. Jangan usah tanya. Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi manusia. Untuk menebus manusia dari dosa. Kok ketawa pula, Pra? Sekarang jangan gitu, Pra. Apa mau diskusi dan baik kan? Mau diskusi dan baik kan? Mau? Iya, di Galatia 13, makanya fokus adik fokus ya. Berdasarkan Galatia 3:13 adik, baca menebus kamu dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk kan? Menjadi kutuk berarti yang terkutuk siapa? Kok menjadi terkutuk? Sekarang gini dulu, Praya. Dengar dulu. Kalian yang muslim yang malam ini nggak paham bahasa itu tadi. Sementara itu bahasa Indonesia loh. Kristus dari awal tuh, Kristus menebus manusia dengan jalan menjadi kutuk. Gak ada awalnya apa? Dengar dulu, Pra. Kristus menebus kita, apa tadi? Kristus menebus dosa menjadi kutuk. Gak ada dosa di situ. Dengar dulu. Gak ada kata-kata dosa di situ, adik. Iya. Aduh. Baca. Aduh. Sekarang gini, Pra. Gini, dengar dulu ya. Kristus menebus, ya. Kristus menebus dengan jalan menjadi kutuk. Berarti dengan jalan menjadi kutuk. Berarti awalnya terkutuk atau tidak? Tidak. Dong, udah. Sekarang gini, Pra. Itulah udah para jawab tadi kan. Kristus menebus di awalnya kan. Setelah dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, dia menjadi kutuk.
Iya, menjadi terkutuk. Iya, betul. Nah, menjadi terkutuk. Ya. Dia melakukan dengar lupa. 41 mau dalam diskusi Matius baik 25:41 mau diskusi berbaik orang terkutuk dengar dulu ditempatkan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Disitulah salah pemahaman. Berdasarkan Galatia, Yesus itu dalam neraka. Kok ngikutin orang dalam neraka? Disitulah salah pemahaman para membuat tema itu tadi buat Galatia. Kristus menebus menjadi kutuk. Artinya Kristus itu menjadi kutuk. Berarti awalnya bukan menjadi kutuk dia. Kenapa dia memilih jadi terkutuk? Jangan dulu. Jangan dulu potong. Jangan dulu dipotong. Jangan dulu dipotong, Pra. Jangan dulu dipotong, Pra. Kalau mau diskusi dengan baik, jangan dipotong dulu, Pra. Ya, Pra ya. Dengar, sabar, Pra. Jangan. Apara tadi bilang di Galatia, Kristus menebus dengan jalan menjadi kutuk. Artinya sebelumnya dia nggak kutuk. Kenapa dia mau jadi terkutuk? Ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menebus manusia dari dosa dan pelanggaran. Nggak masalah sama dia. Dia Tuhan kok. Dia Tuhan. Apapun bisa dilakukan demi menyelamatkan anak-anaknya. Betul enggak? Sudah? Betul tidak? Sudah. Bukan tapi. Ya. Oke, kita tiktokan ini ya. Pegangan. Ya. Sebelumnya Yesus santai, Pra. Ya. Oke, setuju? Ya, setuju. Oke, setelah itu dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Terbebaslah kalian dari kutuk hukum Taurat, betul? Betul, ya. Nah, setelah kalian terbebas dari hukum Taurat, Yesus ini jadi kutuk nggak? Iya. Jadi terkutuk dia kan? Tadinya kalian terkutuk hingga akhirnya untuk Yesus membebaskan manusia. Kan? Iya. Iya, untuk membebaskan manusia dari dosa. Iya, aku bilang tadi di awal kan. Untuk membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat, ditebusnya kalian. Setelah ditebusnya kalian, kan jadi terkutuk dia kan? Iya, nggak masalah itu. Itu ada pada kalian, betul? Itulah, dengar apa ya? Itulah. Enggak, saya tanya, dia jadi terkutuk nggak setelah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Iya, jadi terkutuk, betul. Kan? Betul. Iya, betul. Terkutuk. Iya. Oke. Iya. Dan di dalam Matius 25:41, orang-orang terkutuk itu dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Disitulah salahnya apa? Disitulah salahnya. Dengar dulu. Disitulah salahnya apa memahami disitu salah? Salah. Dengar dulu, Pra. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Dosa dulu dipotong. Kita diskusi yang baik, kan? Saya minta itu biar bisa kita diskusi dengan baik. Dengar dulu, Pra. Kita jangan mencopot ayat ABC biar membenarkan argumen kita. Tadi apa bilang tadi dibuat di Galatia, Kristus menebus dengan jalan menjadi kutuk. Betul. Memang dia jadi terkutuk. Kenapa? Nah, udah habis. Dengar dulu. Udah habis pula. Udah orang melakukan sesuatu ada tujuannya, Pra. Disitulah letak Tuhan kami. Tuhan kami itu seperti orang tua kepada anaknya. Apapun dilakukan orang tua demi anaknya agar anaknya selamat. Beda dengan kalian. Kenapa saya bilang? Kalian mempercayai Muhammad. Ya, mempercayai Muhammad. Sementara Muhammad menerima Al-Quran tidak langsung dari Tuhan, tapi kalian mempercayainya. Sekarang Muhammad sekarang di mana? Muhammad sekarang ada di kuburan. Ya, betul. Mana datanya Nabi Muhammad di kuburan? Kasih satu ayat dalam Quran. Nabi Muhammad SAW dikatakan di kuburan. Sekarang saya tanya, sekarang aku tanya sama para sebagai seorang muslim. Sekarang posisi Muhammad di mana? Loh, kau tadi sudah berstatement di awal Nabi Muhammad di kuburan. Setelah itu kau tanya aku Nabi Muhammad di mana? Kok lucu ini lucu. Di awal jangan lagi. Dengar, Pra. Jangan memframing, jangan membolak-balik. Kau jangan memframing. Kan kau yang statement di awal duluan kan, kecuali kau belum statement awal. Nabi Muhammad di mana Faruk gitu loh. Kau udah statement. Sudah saya tanya nih. Sekarang sudah mengatakan Nabi Muhammad SAW di kuburan. Saya minta datanya. Kasih satu ayat dalam Quran di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam kuburan. Mana? Ya, ini gini, Pra. Kutanya sama para. Kok gini pula sekarang? Mana ya para? Kan kau yang bilang Nabi Muhammad di kuburan kan? Mana datanya? Sekarang di mana sekarang? Ya, sekarang dia di mana? Loh, ngapain tanya lagi? Kau udah bilang tadi di kuburan. Iya. Tadi kan bukan kata tadi kau katakan. Sekarang salah di kuburan. Pula.
Bener nggak? Tadi kan kau katakan Nabi Muhammad SAW di kuburan, betul nggak? Al-Quran kitab siapa, Pra? Iya, saya tanya di awal tadi iya. kan kau katakan Nabi Iya. Muhammad SAW di kuburan, betul nggak? Iya, betul. Nah, mana datanya dalam Quran? Silakan kasih datanya. Al-Quran kitab siapa? Mana datanya dalam Quran? Silakan. Iya. Di Al-Quran kan ada, Pra. Apa kan lebih tahu ya isi Al-Quran? Apa ayat berapa? Mana? Sekarang gini, aku tanya sama para. Gini Sekarang Dinda, sama berarti Dinda, kau belum bisa naik ke meja diskusi. Kok belum bisa? Ketika Sekarang aku gini. memaparkan Iya. Yesus dalam api yang kekal bersama dengan iblis, aku pakai data. Kau mana buktinya? mengatakan Mana? dalam Sekarang kita Galatia sama Farah. 3:13 Yesus itu Tenang dulu, terkutuk dan orang-orang dengar dulu. terkutuk tempatnya berada dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Matius 5:41. sekarang ada. Oke, sekarang kenapa kalian ikut orang dalam neraka? Dengar dulu. Mau diskusi dengan baik, Pra. Sabar dulu, Pra. Ya udah jawab, kenapa kau ngikutin orang dalam neraka? Sekarang gini, Pra. Mana buktinya kalau Yesus di neraka, Pra? Loh, Galatia 13, Matius 25:41 cemananya kau? Mana ayatnya membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus itu di neraka saat ini, Pra? Apa bilang Oke, ulang lagi ya. Ini memang sama ODGJ, teman-teman harus pelan-pelan. Oke. ODGJ. Dalam Galatia 3:13. Tidak boleh, Pra. Dengar dulu, Pra. Tidak boleh. Tidak boleh tendensi pribadi, Pra. Para bilang, dengar dulu, Pra. Tidak boleh kita tendensi pribadi. Kita diskusi. Tidak boleh tendensi pribadi, Pra. Ingat, Pra, ya. Oke. Tidak boleh apa bilang ODGJ segala macam, Pra. Tendensi pribadi itu mana? Iya, apa bilang barusan apa? ODGJ kan? Nah, oke. Kau beriman nggak kalau Tuhan mati? Enggak, tidak. Tuhan saya tidak percaya mati. nggak kalau Tuhan mati? Tidak. Yang mati berarti yang mati dia. di kayu salib, yang mati selama 3 hari, setelah dari kayu salib itu yang mati selama 3 hari itu bukan Tuhanmu. Itu kemanusiaan dia. Oke, kemanusiaannya bukan Tuhan itu ya. tidak mati. Dengar dulu, Pra. Tapi dosamu ditebus dengan darah manusia, bukan darah Tuhan ya. Sabar dulu, Pra. Sabar, tenang dulu, santai Jawab dulu, Pra. Biar jawab dulu. Sabar dulu. Kau beriman Makanya saya nggak Tuhan mau mati di kayu salib? Dengar dulu, biar ku jelaskan dulu, Pra. Dengar dulu, Pra. Jawab, bukan jelaskan. Kau beriman, kau percaya nggak Tuhan kau mati di kayu salib? Tuhan tidak bisa mati, Pra. Oke, berarti yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Kemanusiaan dia yang mati. Kenapa? Yang Karena saya di iman tanyakan, Kristen, yang mati di kayu salib, yang metong di kayu salib, Tuhan atau manusia? Habis. Kemanusiaan dia. Oke, berarti manusia yang metong di kayu salib. Iya, kemanusiaan dia. Iya, betul. Oke, Manusia. berarti Karena dosamu ditebus dengan darah manusia. ini kubalikkan ya, Pra, ya. Apa bilang apa barusan? Bilang barusan. Berarti dosamu ditebus dengan darah manusia. Jawab saja. Yang memiliki darah siapa, Pra? Manusia kan, Pra? Monyet pun punya darah, monyet. Di situ salah para. Para bilang manusia tadi. Gak ada para bahas monyet kan, Pra? Ada Kau yang bilang manusia. Di situlah siapa? Kau yang bilang adik. Kita diskusi itu. Dengar dulu. Kita diskusi yang baik. Dengar dulu. Untuk menebus dosamu, manusia atau Tuhan? Dengar dulu, Pra. Kan ku jawab ini, Ya Pra. jawab, manusia atau Tuhan? Kita tadi kan bahas manusia kan, Pra? Kau yang bilang manusia bukan aku. Iya. Yang metong di kayu salib, pegangan adik, pegangan. Yang metong di kayu salib. Santai, Pra. Iya. Tidak, yang metong di kayu salib manusia atau Tuhan? Kemanusiaan dia. Manusia ya, yang metong ya. Oke, berarti darahmu ditebus dengan darah manusia. Jangan nyungsep kamu. John. Berarti dosamu ditebus dengan darah manusia. Iya, darah manusia. Tuhan menjadi manusia, fix, Pak. teman-teman Karena ya, Tuhan ajaran pagan. Iya. Fix ya. Kok ajaran pagan pula di situ sama kok ajaran pagan. Iya, pagan. Kok dalam bukannya pilih dalam ajaran pagan. Persembahan tumbal darah manusia itu adalah ajaran pagan, fix. Paganisme. Salah, Pak. Di situ Selesai ya? salahnya para. Kok Selesai. pula. Paganisme ya. Tidak bisa. Kok paganisme pula. Pagan Tidak lah, boleh bro. memframing, Pak.
ajaran yang menumbalkan darah anak manusia itu ajaran pagan, Adi. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Terserah kau mengelak, tapi seluruh dunia mengakui itu adalah itu adalah ajaran dari paganisme, menumbalkan darah manusia, mengucucurkan darah manusia untuk keinginan atau hajatnya pribadi. Udah selesai. Apa lagi? Kau didiskusikan. Selesai pula. Kau ngerasa gini, adik. Kau tuh nggak ngerasa. Wajar kau nggak ngerasa. Karena kau nggak pakai akalmu. Wajar kalau kau ngerasa. Tapi kenyataannya ternyata kau mengimani ajaran paganisme. Buktikan ajaran pagan itu dengan darah, Pak. Buktikanlah, Pak. Oke, ini ya, ini datanya ya. Iya, buat datanya, Pak. Nih. Yuk. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu. Bentar ya. Nih, baca. Ritual pengorbanan darah manusia pernah dilakukan dalam paganisme klasik, terutama dalam kepercayaan Viking dan masyarakat Yunani Romawi. Namun praktik ini sudah tidak dilakukan lagi dalam neopaganisme. Contoh ritual pengorbanan darah dalam paganisme klasik ini dia. Ini persembahan untuk Theotatis, persembahan yang ditenggelamkan, persembahan untuk Eros, korban gantung dan dicambuk sampai metong. Ini persembahan buat Biot, ritual pengorbanan darah dan daging yang dilakukan oleh Viking Norok di Islandia pada pergantian Muslim. Ini tengok nih. Loh, mana dia? Fix ya, paganisme. Itu teman-teman, ternyata diakuinya kan. Ini di share sama Ito Isti di YouTube-nya. Satu dari teman Kristen mengakui ya, atau seakan-akan menyampaikan ternyata yang mati di kayu salib dengan darahnya bercucuran itu adalah darah manusia, bukan Tuhan. Karena dia mengatakan ajaran dia adalah ajaran dari paganisme. Ya. Oke, TY. Next. Cair dong, cair dong. Kak Jijahanan dong. Namanya kerucukan Jijahana, bukan Jijahanam ya. Oke. Ti, selamat pagi agama Pati. Selamat pagi Kak, saya Kristen tuh Kak. Oke, sebentar ya Kak. Modal bicara selamat pagi agama apa modal bicara? Apa pantas kamu Dari menaik gak saya cair agama apa? dong, Jehana. Selamat, terima kasih. Modal bicara selamat pagi agama apa? Apa pantas kamu menanyakan saya agama apa? Ya, kenapa kau minta naik? Dah aku turunkan bolak-balik tadi, dah turun. Apa pantas kamu menaikkan saya agama apa? Apa pantas kamu naik ke sini kalau ke agamamu gak mau ditanya? Nggak beradab itu, Bu, turunin aja. Nggak beradab. Apa pantas kamu nanyakan agama saya? Terus kau ngapain naik ke sini, Baduap? Ngapain? Udah baik. Ngapain? Udah baik. Juga nantilah. Baik-baik ngasih salam, dia begitu jawabnya. Kurang aja. Itulah Oten, malu dia ngaku Oten. Oke, Alas Soise, selamat pagi agama apa? Selamat pagi. Agama apa, Bang? Nasrani. Abang menuhankan Yesus atau tidak?
Maksudnya? Bang, Dalam abang penuhankan Yesus atau tidak? Yesus Tuhan atau tidak? Bang, pertanyaannya dalam hal apa sekarang? Anda kan ngaku Nasrani, saya tanya Yesus Tuhan atau tidak? Mbak, gini aja itu. Sejak kapan di KTP warga penduduk Indonesia ada tertulis Nasrani agamanya? Kapan? Kalau so isi. Ada. Karesteng bilang aja. Yang tertulis di dalam KTP mulu, adik. Agamamu apa, adik? Sekarang yang mau dibahas apa, Prof? Oh alah. Turun. Udah turun. Udah ada ini, ada TY. Oke, silakan Kak. Adik TY, kenapa Anda masih ngikutin orang dalam neraka, adik TY? Silakan. Saya Kristen, artinya itu pengikut Kristus. Itu kan bahasa Yunani ya, pengikut Kristus, Mesias. Saya nggak tanya itu, adik. Saya nggak tanya itu. Mau kau bilang pengikut Kristus, pengikut siapapun itu urusanmu. Yang saya tanyakan, kenapa Anda ngikutin orang yang di dalam neraka? Ayatnya mana ya di dalam Galatia 3:13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dari kutuk. Pak, pelan-pelan Kak, kita harus pakai sumber ya. Nah, ini utamanya menghafal. Ini Galatia berapa Kak? Galatia 3:13. Jangan setelah ini kalian teriak, kami bukan umat hafalan. Itu konteksnya dibenarkan karena iman ya Kak ya. Tapi ketika diskusi kan menyusahkan. Itu ayatnya 1-14 itu konteksnya dibenarkan oleh iman. Itu surat Galatia ditulis Paulus ya Kak ya. Tahu. Itu bukan perkataannya Yesus itu, tapi surat yang ditulis oleh Paulus. Tahu, berarti yang telah mengutuk Yesus siapa? Kita baca dulu ya Kak ya. Kita baca dulu. Udah dibilang dia tadi Ya, kan. sabar, Surat Kak. itu Kita ditulis harus oleh baca Paulus. terus. Berarti yang Ya, telah kita- mengutuk Yesus siapa? Ya kita baca dulu makanya Kak supaya silakan. tahu. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena itu ada yang tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Seperti itu. Oke, dengan jalan menjadi apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Kan itu kalau di kitab Taurat itu kan ada berkat dan kutuk ya Kak, ada diucapkan. Ada berkat dan kutuk. Nggak gini loh adik, saya tanya berdasarkan Galatia 3:13, dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Ya ini makanya saya lagi jawab Kak. Namanya kutuk itu buah dari sesuatu yang kita buat. Upah dosa itu kita jadi terkutuk kalau kita taat, berkat. Kutuk itu harus dihukum, upahnya maut gitu Kak. Jadi kematian gitu. Jadi yang terkutuk itu kita, karena kan tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa ya. Seluruh dunia ini kan pasti orang pernah berbuat dosa. Nah upah dosa itu kan mau terkutuk kita. Nah Yesus itu menggantikannya. Di sini kan jelas Kristus telah menebus kita gitu. Dia menggantikan. Harusnya kayak saya ini manusia terkutuk ya, manusia berdosa ini, saya harusnya mati, tapi karena kasihnya Bapa itu dia memberikan Yesus sebagai ganti tebusan buat saya. Konteks ayat itu begitu Kak. Jadi yang terkutuk itu saya, karena saya ini manusia berdosa. Itu kan tidak ada orang di seluruh dunia ini, kan nggak ada orang nggak berdosa kan. Nah seperti itulah gitu Kak. Jadi bukan Yesus terkutuk, bukan, tapi dia menggantikan posisi itu. Makanya berarti yang terkutuk itu kakak ya, yang terkutuk itu kakak. Harusnya setiap orang yang berdosa. Enggak harusnya Kak, berarti yang terkutuk itu kakak. Galatia 3 ayat ini tertulis upah dosa adalah maut Kak. Iya, berarti yang terkutuk itu kakak.
Saya orang berdosa, jelas saya akan nanti dikutuk. Iya, berarti yang terkutuk itu kakak. Jawabnya susah banget. Nggak, yang terkutuk itu kakak. Iya. Di sini nggak ada tertulis gitu kak, dia menggantikan. Jadi siapapun. Cair Nah, di situ juga nggak ada kata menggantikan kak. Di situ tidak ada kata menggantikan. Itu cuma aja kata menggantikan. Kita telah menebus. Kristus telah menebus. Iya, ditebus. Jadi sebenarnya kan yang berhutang nih kita. Dia tuh menebus kita ini loh. Berarti kakak yang terkutuk. Saya yang berhutang, makanya ditebus ini. Iya, berarti kakak yang terkutuk. Kakak lihat nih. Iya. Kristus. Iya, berarti kakak yang terkutuk. Allahu Akbar. Berarti yang terkutuk kakak kan, kan? Salah satunya saya, ya betul. Ya, berarti kakak tempatnya di neraka. Itu maksudnya Bang Paro, berarti tempat kakak di neraka karena orang yang terkutuk neraka lah tempatnya. Matius 25 nomor 41. Betul. Makanya kita punya Kristus, makanya ditebus. Kristus telah menebus. Betul katanya. Sekarang saya tidak di neraka. Ini berarti jelas. Kristus telah menebus. Kristus telah menebus. Betul katanya pula. Astagfirullahaladzim. Kristus telah menebus. Iya, ditebus. Mbak Tetep lah. Jangan kayak gitulah, woi. Jangan ditombak ya, saya ditombak ya, saya sudah. Iya kak, iya itu dia. Berarti KTY ini udah mengakui bahwa dia masuk neraka. Oke. Lanjut. Saya tidak, karena saya ditebus. Saya menerima rahmat Allah di dalam Yesus. Nah, Yohanes 3:16. Gini loh kakak, adik TY, pelan-pelan kita ya. Ya. Tadinya kan kamu nih yang terkutuk, betul? Iya, betul. Karena saya orang berdosa. Hingga akhirnya, ya aduh, nggak bisa lagi. Ayatnya jelas kan, kamu sangkal Injil ini. Kita pelan-pelan ngomongnya. Iya, kasih waktu ya, durasi 5 menit ya. Enggak, kita titokan saja. Tadinya kan adik yang terkutuk, betul? Iya. Oke, lalu Yesus menebus Anda dari kutuk, betul? Iya, betul. Dengan jalan menjadi apa? Dengan menggantikan hukuman saya, harusnya saya mati. Dengan jalan menjadi kutuk. Kan gitu kata Galatia 3:13. Makanya dia mati di nanti dulu, nafsu kali lah kalian mau membunuh Yesus itu, nafsu kali. Langsung mati. Nanti dulu. Nafsu kali jelasin. Mana dulu, buru-buru kali mau membunuh dia. Bunuh dulu. Oke. Tadinya kan adik yang terkutuk. Udah. Setelah itu Yesus nebus Anda dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari kondisi itu, setelah Anda terbebas dari kutuk, siapa yang menjadi terkutuk? Siapa yang jadi terkutuk? Siapa? Setelah Anda bebas dari kutukan, setelah itu yang menjadi terkutuk siapa? Dengan kondisi itu. Nah, ayatnya jelas, kakak putar-putar loh. Kakak sangkal Injil jadinya. Ayatnya jelas loh kak. Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke. Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Menggantikan posisi saya. Iya, dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Namanya kalau dikutuk ya mati kak. Orang kalau diberkati itu hidup. Berdasarkan Galatia 3:13, adik. Dengan jalan apa Yesus menebusmu dari kutuk hukum Taurat? Ini sudah disebut kak. Bagaimana sih? Di sini kan sudah tertulis. Dengan jalan apa? Jalan menggantikan hukuman itu kan. Ya Allah, ya Allah.
Jadi inilah teman-teman ya edukasi yang kita dapatkan. Ternyata teman-teman Kristen ini berupaya mematikan akalnya. Ya harus punya akal, Kak. Nggak punya akal ya gila. Berupaya dia mematikan akalnya untuk membenarkan imannya. Apakah ketika itu akalnya itu merontak akalnya? Tapi dia tetap berupaya untuk menekan akalnya supaya jangan lebih condong daripada imannya. Itu kan negatif thinkingnya Kakak. Ini kan nggak paham. Teman-teman 1.800 orang saja nonton di bawah paham makna pertanyaanku. Dia nggak paham, nggak mungkin. Coba tanya lagi dong. Nih, contoh teman-teman di bawah nih, kutanya nih. Ketika Yesus menebus kakak TY dari kutuk hukum Taurat, Yesus menebus kakak TY dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Tapping di bawah teman-teman. Dengan jalan menjadi apa Yesus menebus mereka dari kutuk hukum Taurat? Menjadi kutuk. Jadi kutuk, semua jadi kutuk. Kutuk semua, tahu semua. Bukan menjadi kutuk pun tahu. Masa kakak nggak bisa menjawab? Bukan menjadi kutuk, Kak. Kutuk itu artinya itu hukuman, Kak. Kok menjadi hukuman akhirnya? Kan begitu Bible mau mengatakan. Kristus kutuk itu artinya hukuman, berkat itu artinya upah, Kak. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kutuk itu hukuman artinya. Jadi dia menanggung hukuman. Makanya lihat bahasa Yunani. Yang jadi kena hukum itu Yesus. Tadinya yang kena hukum, dia menggantikan hukuman. Iya, jadi menggantikan kalian kan. Supaya berkatnya dari Abraham sampai ke kita. Iya, jadi dia yang terhukum kan? Iya, betul. Iya, oke. Siapa yang menghukum Yesus? Siapa yang menghukum Yesus? Siapa yang menetapkan hukuman atas Yesus? Kan dari awal kedatangannya Nabi Yohanes Pembaptis sudah menubuatkan di Yohanes 1 ayat 29. Yang saya tanyakan, siapa yang telah menetapkan hukuman terhadap Yesus? Ya makanya itu Nabi Yohanes Pembaptis itu dari Bang Sidi Almrong, cair dong. Kak, baca itu Yohanes 1 ayat 29. Sudah dibuatkan inilah. Iya, penghapus dosa, penebus dosa Yohanes 1 ayat 9. Anak domba, iya kan? Iya. Di situ dikatakan, ya, anak domba Allah telah datang. Dosa dunia. Iya, apa isinya Yohanes 1:29? Sekarang kita kaji, nggak apa-apa lompat lah. Ya, Yohanes 1 ayat 9. Ini dia sebagai nabi penutup ya. Yohanes Pembaptis ini memberitahu ke umat. Saat lihat Yesus itu dia memberitahu, inilah anak domba Elohim penghapus dosa dunia. Seperti itu. Yesus itu manusia atau domba? Itu istilah, Kak. Jadi dibilangi domba jangan. Di mana tertulis Yesus mengatakan kata anak domba adalah istilah? Di mana tertulis? Makanya itu fungsinya Kakak punya otak. Emosi cair dong. Seperti kita pun disebut anak domba, Yesus Gembala. Itu istilah. Sekarang saya tanya, harus cerdas. Ketika ayahmu lewat, ku bilang anak kucing lewat, ku bilang marah nggak ayahmu? Oh bukan, saya sering dibilang gini, dasar anak suka katak dalam tempurung. Orang tua saya bilang saya katak dalam tempurung. Beda. Ini ketika ayahmu lewat, ku bilang anak B2 lewat, marah nggak ayahmu? Beda, Kak, makanya harus disesuaikan dengan konteks. Makanya saya tanya, yang dilahirkan Maria dalam Matius 2 manusia atau domba? Itu Kakak harus pahami konteks. Domba yang melahirkan ini. Ya wajar Kakak nggak paham. Kalau orang Israel tuh paham karena mereka itu tahu konsep penebusan. Kalau mereka salah orang Israel paham, kasih satu ayat dari catatan atau buku Tauratnya Musa mengatakan Maria akan melahirkan anak domba. Kasih ayatnya di mana? Bukan di dombanya. Dari kitab-kitab Yahudi mengatakan Maria akan melahirkan anak domba. Di mana? Bukan gini, Pak. Waktu zamannya Musa.
Waktu zamannya Musa itu kan mereka selalu menggunakan penghapusan dosa setiap salah itu menggunakan domba, darah domba. Nah, nanti Tuhan tuh katakan itu ada satu perjanjian untuk kamu sampai nanti penggenapan itu terjadi. Hutang nyawa tidak bisa dibayar dengan darahnya hewan, harus dibayar dengan darahnya manusia juga gitu. Di mana tertulis pagan, teman-teman? Pagan kan? Itu bukan pagan lagi dia kan? Paganisme kan? Hutang dosa nggak bisa dibayar dengan hewan sesembelihan, tapi dengan darah manusia juga. Pagan. Kata buka Matius 26 ayat 28. Ini kata sampai perkataannya Yesus. Yesus berkata begini, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini perkataannya Yesus di Matius 6 ayat 28. Kalau di ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya Anda katakan Yesus ini diutus oleh Bapa, betul? Jelas, dia diutus Bapaknya. Kalau gitu, ketika Yesus berkata inilah darahku, inilah dagingku, ketika Yesus berkata begitu, jika memang itu kehendak dari Bapa, kasih validasi dari Bapa membenarkan perkataan Yesus mana? Ketika Yesus berkata darah dan daging dialah yang harus dikorbankan, tulisan dari Pantius tadi, untuk menghapus dosa. Mana validasi dari Bapak? Nabi Yohanes sudah nubuatkan inilah darah anak domba. Nubuat lagi. Itu Nabi Yohanes. Kok ini Yohanes 3:16 Allah berkata. Yesus dan Yohanes itu hidup sejaman, Dinda. Kok ada pula nubuat hidup sejaman? Dan dia nabi penutup. Nabi penutup. Kok nabi penutup? Berarti bareng ini dua nabi waktu itu turun. Nabi Yohanes dan Nabi Yesus. Ya beda jaraknya mungkin tahun saja kan lagi hamil. Kok beda jarak? Jadi yang membaptis Yesus itu di atas sungai itu siapa? Nabi Yohanes. Nah, berarti kan mereka hidup di satu zaman kan? Iya, satu zaman. Nah, satu nabi namanya Yohanes, satu lagi nabi namanya Yesus, dua nabi waktu itu. Yesus bukan nabi, anak Allah. Jadi oke, berarti ketika itu turun ke dunia ini adalah nabi dan juga Tuhan gitu. Bukan, dia anak Allah ini. Kakak baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus tuh anak. Mana pula di situ dia katakan dia adalah anak Elohim. Ya sudah, Allah nggak pakai Elohim, pakai Allah itu kan bahasa Yohanes 1 nomor 18 tidak ada di dalam Bible, tidak ada Yesus mengatakan aku adalah anak Allah atau anak Elohim, nggak ada. Oh iya. Lukas 1 ayat 35 itu Maria menjadi saksi, malaikat pun mengatakan bahwa yang dilahirkan itu, ya kita buka Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat ini kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ini malaikat yang dengar Maria. Habis itu Nabi Yohanes juga dengar, Allah sendiri berkata, inilah anak yang kukasihi, dengar sampai ayat 37. Iya, dia anak Allah, saksinya banyak. Allah sendiri yang ngomong. Dari ayat 31, coba-coba. Iya, tapi baca kan dari ayat 31. Hah? Ya kan betul, Kak. Bacalah dari Lukas 1 nomor 31 sampai 35, baca. Ya kan betul, Yesus kan punya tubuh sama roh, Kak. Makanya secara tubuh itu fisik disebut anak manusia, secara roh disebut sebagai anak Allah karena bukan dari Maria kawin sama Yusuf. Oke, di mana dikatakan secara tubuh fisik Yesus manusia, secara manusia. roh anak Allah. Di mana tertulis? Ya, begitu konteksnya ayat itu. Ya, di mana tertulis itu? Yesus kan punya fisik kan? Yesus punya fisik nggak? Yesus kan punya fisik. Kali dia suka kalian yang ngarang itu. Itu bukan ngarang, itu fakta. Itu fakta. Di mana Yesus berkata, dagingku manusia, rohku Tuhan, di mana? Itu sama Bibelmu aja, aku nggak percaya, Kakak. Bagaimana dengan mulutmu? Makanya Kakak harus cerdas. Bibelmu saja kau bantah.
Biblemu saja kau bantah. Bagaimana aku bisa percaya dengan perkataanmu? Makanya kakak cerdas. Roh Kudus ini bahasa Yunaninya tuh parakletos. Nah, beda dengan roh Allah. Kalau manusia itu punya roh Allah itu pneuma. Makanya ini kan kitab terjemahan. Gimana pula roh Allah itu pneuma? Ya enggak. Maka itu kan manusia. Roh Kakak itu, punya. kalau dia tunggal roh itu pneuma. Pneuma, hantu itu. Kalau dia Roh Kudus, kakak manusia punya tubuh sama roh manusia enggak? Hah? Kakak kan punya tubuh. Kakak ini manusia toh. Di dalam diri kakak kan ada tubuh dan roh toh. Oh, kakak itu jadi dari mau Allah, adik sama kan aku sama Tuhanmu. Beda kak. Kalau kakak itu rohnya kakak itu dari Allah. Enggak, jadi mau sama kan aku sama Tuhanmu, mau sama kan? Beda. Kakak punya roh manusia. Itu punya roh kalau gitu Tuhanmu. Mau sama kan aku sama Tuhanmu juga. Fakta sudah menjawab. Menyamakan aku dengan Tuhanmu, kenapa kau jadikan aku sebagai analogi Tuhanmu? Kita kan manusia, kakak punya tubuh sama roh manusia. Kalau Yesus itu punyanya tubuh sama Roh Kudus, itu bedanya. Makanya kakak di mana tertulis? Di mana tertulis dalam Bible? Bapak mengatakan Yesus ini dalam tubuhnya ada Roh Kudus loh. Di mana? Ini kakak baca, jawab malaikat, Roh Kudus akan turun. Kakak bantah sudah, ini Injilnya sangkal sudah. Ini jelas Roh Kudus akan turun atasmu. Satu-satunya yang kejadian seperti ini cuman Isa, Yesus. Makanya disebut Kudus tuh Yesus anak Allah. Kakak lahir Baca, tidak disebut Lukas 1 Kudus. nomor 31-nya baca. Dari nomor 31-nya coba dibaca. Ini ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya ke dalam bahasa artinya salam. Katanya kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendak engkau namai Yesus. Yang akan menjadi besar." Disebut sebagai anak Kau yang akan tinggi. Ini disebut mengandung apa? seorang anak laki-laki. Ya, yang disebut anak Orang anak laki-laki ya. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.